daerah Wat Galeh, daerah istimewa Yogyakarta. Atau lebih tepatnya berada di Jalan Raya Berbah, Mare dan Sendang Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk posisi makam Pangeran Purboyo tidak jauh dari area Bandara Udara Adi Sucipto. Dan di area makam juga terdapat salah satu masjid kuno di Yogyakarta yang dibangun di era tahun 1600-an yang diberi nama dengan Masjid Sultoni Wat Galeh. Sedikit cerita tentang Pangeran Purboyo tak bisa lepas dari cerita awal berdirinya Kesultanan Mataram Islam. Kisah dua orang sahabat dari murid Sunan Kalijogo, yaitu Ki Ageng Giring III dan Ki Ageng Pemanahan. Kala itu, Ki Ageng Giring III yang berprofesi sebagai petani dan sekaligus penyadap nira kelapa di desa Palian, mendapatkan sebuah wahyu berupa degan atau kelapa muda. Barang siapa yang meminum kelapa muda tersebut, maka dia akan menurunkan raja-raja Jawa. Suatu saat, Ki Ageng Pemanahan berkunjung ke rumah Ki Ageng Giring III. Beliau tidak mengetahui perihal wahyu dari kelapa muda. Dan tanpa sengaja, Ki Ageng Pemanahan meminum habis air kelapa muda tersebut. Tidak lama berselang, Ki Ageng Giring III barulah menceritakan kepada sahabatnya mengenai wahyu tersebut. Walhasil, Ki Ageng Pemanahan berinisiatif untuk menawarkan jalan tengah kepada Ki Ageng Giring III dengan menjodohkan sang putra Danang Sutawijaya yang kelak menjadi raja pertama Kesultanan Mataram Islam dengan gelar Panembahan Senopati untuk dinikahkan dengan putri Ki Ageng Giring III, yaitu Roro Lembayung atau lebih dikenal dengan Kanjeng Ratu Giring. Singkat cerita, pernikahan keduanya tidak berjalan lama. Danang Sutawijaya saat itu belum menjadi raja, pergi mengejar cita-cita untuk menjadi raja dan meninggalkan istrinya yang saat itu sudah mengandung. Roro Lembayung akhirnya kembali ke rumah orang tuanya, yaitu rumah Ki Ageng Giring III. Dan hingga Roro Lembayung melahirkan anak dan diberi nama Joko Umbaran. Joko Umbaran menjalani masa kecil bersama sang ibu dan kakeknya Ki Ageng Giring III. Saat remaja, beliau mencoba mencari ayah kandungnya Danang Sutawijaya yang saat itu sudah menjadi raja pertama Kesultanan Mataram dengan gelar Panembahan Senopati. Dalam buku sejarah tertera itu, dalam buku sejarah itu ada pada tahun 1516. Ya, terus yang disemayamkan di sini Panembahan Purboyo 1, 2, 3, 4 bersama ibu, bersama istri Panembahan Purboyo 1, 2, 3 itu, terus si penasihatnya itu Kanjeng Wirosobo. Itu yang ada di sebelah barat tadi, yang ada di pagar besi itu tadi kan ada, itu bopo gurunya, penasihat beliau Panembahan Purboyo. Semenjak itu sampai sekarang itu pun banyak orang yang istilahnya mendoakan di dalam ini kepada Panembahan Purboyo bersama ibu dan saudara-saudaranya. Di sini dalam beliau itu meninggal dan lahirnya itu harinya sama. Jadi beliau itu lahir pada hari Senin Kliwon dan meninggalnya juga sama hari Senin Kliwon. Berarti besok hari malam Senin Kliwon itu kan di sini diadakan monggo doa bersama, walaupun tidak pas hari kolnya tetap diadakan doa bersama setiap malam Jumat
ditambah Senen Kliwon sama Selasa Kliwon. Bersama seluruh pengunjung yang ziarah di sini, nanti disertai abdi dalam di sini, semua yang ada di sini nanti ada utusan dari keraton, entah beliau itu siapa. Jadi dari keraton juga ada yang ditunjuk, tapi juga istilahnya itu giliran, tidak pasti orangnya itu tidak. Ya, tapi pasti ada. Ini mungkin boleh diceritakan Pak sedikit tentang siapa Pangeran Purboyo itu? Ya, Pangeran Purboyo itu sebelumnya putra dari Panembahan Senopati yang lahir bungkus di daerah Sodonggiring, Wonosari. Kalau zaman dulu itu seorang bayi itu lahir bungkus, kalau zaman nenek moyang kita itu dibuka sama pakai gabah ketan hitam. Tahu tak? Tahu. Ya. Tapi waktu itu tidak bisa dibuka sama eyangnya, Ki Ageng Giring itu tidak bisa. Lantas sama eyangnya itu dibuang di alas. Nah, sejak dibuang itulah terus dibawa oleh macan Nyai Kopek dan Kiai Kopek, dibawa di tengah hutan. Di tengah hutan terus dibuka sama macan itu bisa. Terus hingga dia mengasuh, menyusui sampai ya kira-kira ya 8-9 tahun lah mereka. Nah, sejak itu anak tadi keluar dari hutan, melihat-lihat di perkampungan. Pada suatu itu orang-orang kampung itu tahu kok ada anak kecil keluar dari hutan, siapa. Terus orang-orang itu bilang sama eyangnya Ki Ageng Giring, bilang terus nek ngono ya yo padha digoleki parane bocah iki nang ndi. Lantas bersama-sama orang kampung Ki Ageng Giring mencari anak tadi di dalam hutan. Setelah ketemu, anak tadi sudah istilahnya dicengkerami oleh macan tadi. Dan macan tadi terus ditanya sama Ki Ageng Giring, bahwa macan, kalau kamu bisa bicara layaknya orang bicara, bicaralah. Kalau tidak bisa ya saya sudah menyadari kalau kau itu seorang binatang. Tapi tidak, macan itu tadi bisa bicara. Karena biasa macan tadi kan cuman macan siluman, bukan macan sungguhan. Setelah ditanya panjang lebar, pokoknya anak ini pokoknya saya minta, karena ini anak cucu saya. Macan bilang, loh yang kok tahu kalau ini anak cucu yang? Ya, sebab waktu itu aku membuang seorang anak bayi di hutan ini. Ngapain sok tahu? Ya, tahulah aku. Setelah diminta, tapi akhirnya tidak boleh sama macan tadi. Tidak boleh kok dikubui kalau ini anak yang akan kuasuh sehingga besok akhir dewasa atau akhir zaman. Nah, waktu itu terus perang mulut antara si macan sama Ki Ageng Giring. Tidak boleh pokoknya. Nah, setelah itu ya istilahnya gimana ya, berperang perang mulut itu ya memberikan kekejaman masing-masing gitu. Nah, akhirnya si macan mengalah. Boleh anak ini dibawa sama eyang, tapi aku harus ikut. Loh, kalau ikut nanti gimana orang-orang kampung? Kan sama takut sama kamu. Ndak eyang, nanti aku kalau masuk kampung, aku akan berubah wajah. Nah, akhirnya bersama-sama pulang, dibawa ke kampung di rumah Ki Ageng Giring di Wonosari Sodo sana. Kalau sekarang ya cuman masih tapak tilaknya Wonosari itu ada. Nah, semenjak itulah terus Ki Ageng
Tawa. Pengen ya, Mbak. Wah, aku tak wawancara. Dia genggiring terus pulang membawa cucunya tadi bersama macan tadi. Terus dibawa pulang, diasuh sama eyangnya. Nah semenjak itu si anak tadi dikasih nama Joko Umbaran sama eyang. Mengapa dikasih nama Joko Umbaran? Karena dia bermaksud dan dia itu jejak perilaku beliau itu sejak dari muda sampai cuman mengembara. Jadi diumbar mengembara kemana-mana, teman-teman, terus diberi nama Joko Umbaran. Setelah perjalanan panjang, sampailah Joko Umbaran ke keraton Kota Gede dan bertemu dengan ayahnya, yaitu Panembahan Senopati. Namun, Panembahan Senopati tidak langsung mengakui Joko Umbaran sebagai anaknya. Agar dapat diakui sebagai anak, Joko Umbaran diberi keris tanpa warongko oleh Panembahan Senopati untuk ditanyakan langsung kepada Roro Lembayung atau ibu dari Joko Umbaran. Di manakah warongko keris tersebut berada? Sebagai anak yang patuh kepada orang tuanya, Joko Umbaran langsung membawa keris tersebut dan kembali ke kediaman ibunya. Kalau itu Panembahan Purboyo ini diakui oleh bapaknya Panembahan Senopati karena ada sejarahnya lagi, panjang sejarahnya Mas. Saya kira nanti tidak cukup waktunya karena ini panjang. Oh iya. Iya. Saya singkat saja ya, Iya. Beliau itu diminta sama Panembahan Senopati mau diakui sebagai anaknya kalau kamu bisa mencarikan warongko keris ligan. Beliau sowan di Mataram menghadap orang tuanya terus dikasih keris ligan. Kamu saya akui sebagai anak saya kalau kamu bisa mencari warongko keris ligan ini. Kalau tidak bisa mencari warongkonya keris ligan ini, saya bunuh sendiri kau. Gitu. Nah, sejak itu terus keris ligan diminta, dia sanggup menyanggupi kalau mencarikan warongkonya keris ligan tadi. Terus dibawa pulang. Joko Umbaran bilang sama eyangnya, Eyang, kalau saya itu sudah ketemu ayah saya, tapi saya mau diakui oleh seorang anak sama ayah saya, tapi aku harus mencarikan warongko keris ligan ini ya. Aku diberi keris ligan ini untuk mencarikan warongkonya. Nah, eyangnya terkejut. Kok begitu ya caranya? Karena itu cuman suatu sanepan saja. Kalau sungguh-sungguhan ya kemungkinan enggak terjadi. Nah, terus keris ligan itu dibawa pulang matur sama eyangnya. Setelah pembicaraan, tapi pembicaraan itu berhubung itu berupa sanepan, Joko Umbaran itu diajak di tempat yang agak sepi pembicaraan antara eyangnya sama cucunya. Jangan sampai ada orang yang tahu masalah pembicaraan ini. Tapi ibunya ya istilahnya berhubung itu anaknya ya tidak kurang akal untuk mendengarkan pembicaraan antara ayahnya sama anaknya. Dia istilahnya direwangi ngintip-ngintip ngrungokke supaya apa maksudnya Romo Ki Ageng Giring sama anaknya pembicaraannya kok rahasia. Nah, itu terus ya itu eyangnya itu bilang, ini berbahaya, hai cucuku,
kalau kamu sanggup mencarikan warongkonya kerligan ini, itu sangat berbahaya, tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin kau dapat mencarinya. Si Joko Umbaran kaget, lah lantas bagaimana? Ya udah, pokoknya kerligan dibawa saja, ditaruh di mana supaya ini aman, yang membawa aku atau kamu. Karena pembicaraan antara Ki Ageng Giring sama Panembahan Purboyo atau Joko Umbaran tadi, ibunya mendengarkan, ngintip dari dibalik dinding, ya akhirnya keris ligan tadi dicuri sama ibunya dengan maksud ibunya, kalau saya tidak mencuri keris ini, anak saya tidak mungkin diakui sebagai putra raja, karena ini cuman istilahnya dari ibu selir, bukan ibu Prameswari. Dengan cara beginilah aku harus bisa memuliakan anak saya. Keris ligan dicuri pada suatu hari, terus ibunya bunuh diri sama keris tadi. Dengan cara beginilah aku bisa memuliakan seorang anak. Jadi aku berpesan sama mbak-mbak tadi ataupun siapa ataupun mas ya, kalau dengan seorang ibu jangan sekali-kali berani. Itu istilah ya, itu sebagai contoh ya toh, betapa beratnya seorang ibu sudah melahirkan, toh nyowo paribasane merawat, mendidik sampai besar ya toh, supaya anak saya bisa bahagia. Ya dengan cara begitulah ibunya bertindak supaya anak saya itu bisa bahagia. Nah itu sebagai contoh. Jadi aku ya berpesan sama mbak-mbak ataupun siapa saja yang mendengar ini, jangan sekali-kali berani sama seorang ibu, walaupun ibu itu salahnya sebesar apapun ataupun sekecil apapun, jangan sampai berani sama seorang ibu. Karena ya istilahnya apa ya, paribasan surga ning anak di telapak kaki ibu. Pasti mbak-mbak ya sudah mendengar semuanya. Ya itu cuman kata kiasan saja. Tapi kalau mbak tidak percaya, mungkin tidak percaya, boleh membuktikan. Karena seorang ibu Tuhan yang kelihatan. Itulah makanya ya perjuangan itu seorang ibu ya sangat besar. Pokoknya ibu bagaimana supaya anaknya bisa mulia. Nah itu paribasan kan gitu. Tidak ada seorang ibu kan mulang anak malingo nyolongo, mungkin tidak akan terjadi gitu. Kalau orang yang punya iman, tapi yang tidak punya iman tidak bisa dibicarakan. Nah, begitu. Terus dia setelah terjadi begitu, si Joko Umbaran tadi kembali ke keraton membawa keris tadi. Apa buktinya kalau kamu bisa mencarikan warongko keris ligan tadi? Mana buktinya? Duh Kanjeng Rama ya ndak bisa. Nah apa buktine? Ini ada, jadi keris tadi masih ada goresan darahnya, masih ada darah seorang ibu. Nah, itu cuman suatu apa ya, kiasan atau sanepan tadi. Jadi kalau seorang raja atau mau bicara yang tidak senonoh ataupun tidak wajar kan tidak mungkin terjadi, karena seorang raja itu sabdo pendidikan ratu ya. Jadi ngomong ya harus sekali tur harus terjadi dan jangan diulang lagi tur
jangan istilahnya itu apa ya, orang itu tahu kalau aku bertindak yang tidak wajar. Nah, itu kan tindak yang tidak wajar. Dan arti kiasan warongko itu cuma kata kiasan sanepan tadi. Jadi kalau seorang raja kok menyuruh anaknya untuk membunuh ibunya kan istilahnya kan tidak wajar, kan tidak patut untuk panutan rakyat itu kan. Wong raja kok tumindakane kono kan tidak bagus, tidak layak. Ceritanya begitu. Setelah tragedi itu, Joko Umbaran pun kembali menghadap sang ayah. Beliau menceritakan tragedi wafatnya sang ibu. Panembahan Senopati pun akhirnya mengakui Joko Umbaran sebagai anak dan mengangkat sang anak menjadi Senopati atau Panglima Perang Kesultanan Mataram dengan gelar Pangeran Purboyo. Joko Umbaran juga diberikan tanah Pradikan yang saat ini menjadi daerah Wat Galeh. Pangeran Purboyo menjadi pelindung tahta Kerajaan Mataram dari zaman Raja Panembahan Senopati hingga beliau wafat di zaman Raja Amangkurat I, dan beliau dimakamkan di tanah yang diberikan sang ayah, yaitu daerah Wat Galeh. Pangeran Purboyo sangat berbakti kepada orang tua dan negaranya, dan selama menjadi Senopati Kesultanan Mataram, beliau mendapat julukan Banteng Mataram berkat ketangguhannya dalam membela negara. Dari kisah kehidupan Pangeran Purboyo, kami, tim Oma Simbo, mendapatkan pembelajaran tentang sebuah pengorbanan besar seorang ibu dan juga bakti seorang anak kepada orang tua serta negaranya. Tidak hanya dalam ucapan, tapi dilakukan dengan hati dan tindakan nyata walau nyawa menjadi taruhannya. Bekti marang tiang sepuh, ojo mung ten lati, kanthi laku kanthi ati.